Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Afriani Humairah. Izin bertanya Prof, mengenai doa tadi. Bagaimana ya Prof jika ada seseorang itu yang memang dilanda masalah gitu, tetapi dia merasa malu untuk berdoa kepada Allah gitu. Sedangkan kita tahu kan kalau misalkan berdoa itu akan dikabulkan gitu jika kita percaya. Tapi dia merasa malu karena memang sudah merasa sangat-sangat jauh dengan Allah gitu. Jadi menurut Prof bagaimana? Ya baik, ini sangat bagus sekali pertanyaannya. Sekali, ya. Sangat bagus, ditambah sekali lagi. Sangat bagus sekali. Iya. Super double. Jadi yang pertama begini, kita jangan pernah merasa malu di hadapan Allah. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, Allah itu akan mendengar doa hamba-hambanya. Itu yang pertama. Sehingga karena itu kita memang seperti ayat yang kita bacakan di depan tadi itu, kita hendaknya berdoa kepada Allah. Bahkan Allah itu jangan kita anggap jauh, ya. Karena itu di dalam ayat tadi disebutkan fa inni qorib, ya. Allah itu dekat. Sehingga karena itu di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa Allah itu bahkan lebih dekat dari urat lehernya, ya. Min hablil warid, lebih dekat dari urat saraf lehernya itu. Saking dekatnya Allah dengan kita. Justru kalau kita itu berdoa, kita itu kan harus dengan khusyuk, tadorru dan khufyah, ya kan? Khusyuk, tadorru, khufyah itu artinya apa? Ya, doa kita harus sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, kita memang harus merasa diri kita ini orang yang memang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan, mungkin juga penuh dengan dosa yang kita sadari atau tidak kita sadari. Nah, kemudian kita juga sangat berharap kepada Allah, karena jangan-jangan doa kita ini tidak dikabulkan kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam berdoa. Sehingga karena itu maka justru kita itu ketika sedang berdoa harus merendahkan diri kita itu dalam posisi yang serendah-rendahnya di hadapan Allah, ya, di hadapan Allah. Dan Allah itu akan mengabulkan doa-doa hamba yang meminta dengan tulus. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku dan aku akan mengabulkan doa-doa kamu itu. Nah, karena itu jangan pernah merasa malu, jangan pernah merasa ragu untuk kita meminta kepada Allah diberikan yang terbaik sesuai yang kita inginkan. Tetapi memang harus ada konsekuensinya. Kalau kita memohon ampun kepada Allah, maka kita harus berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan salah dan dosa yang sudah kita lakukan. Nah, ciri orang bertakwa kan begitu kan, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang mengampuni dosanya, dosa-dosa kita selain Allah, gitu kan. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tidak mengulangi apa yang sudah dia lakukan, yang dia sudah mohon ampun kepada Allah. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Kalau kita itu berdoa, kita itu kan juga bertaubat, ya. Taubat itu kan sering disebut dengan taubatan nasuha, ya, taubat yang kita sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Kalau sudah kita memohon kepada Allah, merasa diri kita ini banyak salah, banyak dosa, maka jangan ulangi lagi, sama dengan ayat yang tadi sudah saya bacakan itu. Setelah orang itu bertobat, maka harus berbuat baik. Wa man taba wa aslaha. Kalau orang itu sudah bertobat, maka harus senantiasa berbuat yang soleh, memperbaiki diri secara terus-menerus. Tapi manusia itu kan makhluk khata' wan nisyan, ya. Manusia itu kan pusatnya salah dan lupa. Jadi sudah berusaha tidak berbuat dosa, dosa lagi. Makanya kita harus memperbanyak berdoa. Gitu, memperbanyak berdoa supaya apa? Dosa-dosa kecil itu diampuni oleh Allah. Jadi kalau kita ini ya dari subuh sampai sekarang itu kita mungkin nggak sadar berbuat dosa, ketemu orang kita kemudian bilang ini orang kok hitam banget ini, habis nyebur oli di mana ya, gitu kan. Mungkin kita tuh merasa itu refleks ya, tapi kan sebenarnya kan itu kan kita kan berdosa, karena apa? Dia nggak tahu kita bilangin begitu, tapi kan kita sudah menjelekkan orang, gitu kan, misalnya begitu. Nah, dan seterusnya. Oleh karena itu maka kita harus memperbanyak berdoa. Tetapi memang doa itu harus disertai dengan bagaimana kita mencapai apa yang kita inginkan itu. Nah, sehingga sebagian dari doa itu isinya adalah cita-cita. Itu harapan ya, Pak. Ya, karena apa? Ada doa yang jauh kan, misalnya apa? Kita ingin masuk surga. Nah, itu kan nunggu kita mati dulu. Ya kan? Tapi siapa di antara Anda yang tidak bercita-cita masuk surga kan?
Karena itu ada doa yang dikabulkannya itu dekat, ada yang dikabulkannya jauh. Atau ada yang kita minta sesuatu, tapi yang diberi bukan yang kita minta. Ada nggak yang begitu? Ada, Pak. Tetapi sesuatu yang diberikan oleh Allah itu belum tentu sesuatu yang jelek. Walaupun awalnya kita tidak bisa menerima itu. Nah, gitu. Karena itu di dalam Quran dijelaskan, asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu itu ingin mendambakan sesuatu, tapi sesuatu itu justru baik bagi kamu, gitu. Gitu kan? Tapi ada juga asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu sangat tidak menyukai sesuatu, tapi sesuatu yang sangat kamu tidak suka itu justru itu sesuatu yang terbaik bagi kamu. Karena itu, maka doa itu tidak matematis. Meminta A diberikan A, meminta B diberikan B. Tidak selalu. Mungkin meminta A diberikan A aksen, meminta B diberikan C, mungkin saja. Ya, itu kan tidak sesuai yang Anda harapkan, tapi mungkin itu yang terbaik gitu. Karena itu maka dalam kita ini berdoa, setelah kita berdoa, kemudian kita harus senantiasa bersyukur atas apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan menggerutu. Saya punya mahasiswa. Mahasiswa saya itu ya memang pembiayaannya kan dari orang tuanya. Kemudian dia berdoa ketika bapaknya sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Ternyata bapaknya malah meninggal dunia. Sang mahasiswa ini kemudian putus asa. Apalah gunanya saya doa, ternyata saya minta bapak saya sehat malah mati gitu. Akhirnya dia nggak sholat, nggak mau ini gitu. Nah, padahal takdir Allah itu adalah yang terbaik kan. Akhirnya kemudian kepada mahasiswa itu saya sampaikan, ini adalah kesempatan Anda justru untuk Anda itu dengan tidak adanya ayah tercinta ini bisa menjadi orang yang mandiri. Anda bisa punya kesempatan untuk belajar lebih sungguh-sungguh, sehingga jangan Anda menyalahkan Allah atas kematian orang tua ayah Anda itu, karena semua kita ini milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Itu kan memang ini harus kita katakan, jadi supaya kita ini saling menyemangati, kemudian kita doakan. Banyak loh dalam dunia kesehatan itu. Dulu kan kalau orang di rumah sakit itu kan nggak boleh dijenguk, ya kan? Ya memang ada penyakit tertentu yang kita nggak boleh menjenguk karena mungkin menular dan sebagainya. Tetapi dalam dunia medis sekarang itu kan sudah mulai disadari arti pentingnya dukungan orang-orang terdekat dalam proses kesembuhan seorang pasien, sehingga pada saat tertentu orang-orang yang punya kedekatan yang sangat diharapkan itu bisa memberikan dia kekuatan, kan? Bisa memberikan dia itu semangat untuk bisa sembuh. Kemudian yang berikutnya apa? Doa itu bisa memberikan orang kekuatan. Saya pernah punya kawan itu, anaknya itu operasi di Australia waktu saya sedang kuliah di Australia itu. Ada operasi di saraf karena sang anaknya ini nggak kuat menyangga kepalanya. Karena saraf-saraf di lehernya ini sangat lemah. Menurut teori itu operasinya itu 8 jam, normalnya 8 jam. Tapi sebelum operasi berlangsung, kita adakan doa bersama. Kita adakan doa bersama di kampus, kebetulan saya mimpin doa gitu. Ya mintanya supaya diberikan yang terbaik, diberikan kemudahan bagi dokter. Mungkin dokternya sendiri juga nggak percaya doa, karena mungkin dokternya bukan orang yang beragama, mungkin dokternya itu atau agamanya beda gitu. Tapi kita berdoa mohon kepada Allah karena apa? Sehat, sembuh, itu kan Allah yang mengaturkan. Tapi manusia harus berikhtiar. Dah operasi, ternyata operasi selesai 4 jam. Masya Allah. Dan sekarang anaknya sudah normal. Dokternya cuma bilang, it's miracle. Oh, ini mukjizat ini. Tapi yang membuat dia semuanya jadi lancar, proses jadi berjalan, itu kan sesuatu yang di luar teori medis kan. Tetapi itu kan terjadi. Nah, Anda mungkin mengalami itu kan, satu saat sesuatu nampaknya kok sulit. Tapi ternyata itu bisa kita laksanakan dengan mudah. Karena apa? Ada campur tangan Allah terhadap ikhtiar yang kita lakukan. Karena itu menurut saya doa itu bagian dari ikhtiar, gitu. Bukan terpisah dari ikhtiar. Hanya ikhtiar tadi kan ada 2 tadi itu.
Kalau Anda mau ngerjakan soal, ya harus ada ikhtiar ilmiahnya kan, mempelajari sesuatu sebaik-baiknya. Tapi at the end ketika supaya tidak nervous, supaya tidak apa kan, kita menguatkan diri kita dengan berdoa. Ya minta doanya apa? Ya mudahkanlah urusan. Nabi Musa itu kan dalam beberapa riwayat kita baca, itu kan seorang yang pemberani kan? Ya kan? Fir'aun yang seperti itu aja dilawan gitu. Tetapi ada saat ketika Nabi Musa itu nggak pede. Nabi Musa itu pemberani ya, tetapi tidak lancar kalau berbicara. Beliau bukan seorang yang pandai berdiplomasi, sehingga ketika diutus oleh Allah untuk meyakinkan Fir'aun itu, ya kan, Nabi Musa kan berdoa. Yang saya kira doa ini juga Anda baca pada saat-saat tertentu. Robbis rohli sodri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Di ayatnya ditambahi waj'alli waziran min ahli Haruna akhi itu. Tapi yang Anda baca ketika belajar kan itu. Karena apa? Nabi Musa ini kan orang yang nggak yang bisa ini bras-bras pokoknya pukul dulu urusan belakangan. Kira-kira begitu. Tapi ketika kemudian ditugaskan oleh Allah, diutus oleh Allah untuk meyakinkan Fir'aun, beliau berdoa, ya Allah lapangkan dadaku. Maksudnya apa? Supaya saya tidak menjadi orang yang bras-bras itu. Ya kan? Kemudian wayassirli amri, mudahkanlah urusanku. Karena kalau Fir'aun itu kan raja, pemimpin yang nggak ada yang bisa melawan gitu. Gitu. Tapi kemudian apa? Wayassirli amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Ya, halalkan, hilangkan belenggu dari lisanku. Supaya yang saya sampaikan itu bisa dipahami. Jadi sekelas Nabi Musa juga berdoa ketika diutus oleh Allah untuk meyakinkan Fir'aun. Nabi Muhammad juga begitu kan, banyak berdoa. Karena itu maka kita hendaknya dalam situasi yang bagaimanapun, kita senantiasa berdoa, memohon yang terbaik kepada Allah. Kemudian kita hendaknya doa yang umum-umum, ya jangan terlalu matematis doanya. Ya, misalnya apa? Ya Allah beri hamba uang. Nah, itu kan emang Allah punya uang begitu. Enggak, ya kan? Ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau kita minta pekerjaan, misalnya ya Allah berikan aku pekerjaan yang terbaik. Ya, boleh saja minta ya Allah aku pengen jadi guru, boleh juga. Ya Allah aku pengen jadi dosen, boleh juga. Tapi ketika tidak jadi, jangan kemudian merasa ini Allah nggak baikan deh. Gitu. Jangan begitu. Karena mungkin ada takdir lain yang Allah sudah tentukan untuk kita yang kita tidak tahu. Nah, contohnya tadi pengalaman pribadi saya itu, saya nggak mau jadi PNS, jadi PNS juga, gitu. Saya nggak mau jadi guru, jadi dosen juga, gitu kan. Tapi karena apa? Ada doa orang tua. Karena itu, bagi saudara-saudara sekalian yang masih muda ini, jangan lupa untuk berbakti pada orang tua dan minta didoakan yang terbaik dari orang tua kita. Orang-orang tua juga begitu, harus mendoakan anaknya, putra-putrinya, dan jangan pernah mendoakan yang jelek untuk putra-putrinya. Doakan yang terbaik, betapapun mungkin anak-anak kita itu kadang-kadang mungkin menyakiti kita. Namanya anak-anak ya wajar lah gitu kan. Tetapi jangan sampai karena itu kemudian orang-orang tua ini tidak mendoakan yang terbaik untuk putra-putri kita. Saya kira begitulah kira-kira the power of pray.